Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Implementasi Q pada pemantauan ketinggian air berbasis Arduino. Dengan saya Muhammad Faras Heri Muzaffar dengan NIM 101032400074. Saya Satria Paliga Pratama dengan NIM 1010324064. Saya Johannes Chrysostomus Bogdansare dengan NIM 101032400049. Pendahuluan. Latar belakang, pemantauan tinggi air sangat penting untuk mencegah banjir dan memantau kondisi penampungan air. Sistem manual sering terlambat memberikan informasi kondisi air. Dibutuhkan alat otomatis yang dapat membaca tinggi air secara real-time dan menyimpan data historisnya. Arduino digunakan karena mudah diprogram dan mendukung banyak sensor. Tujuannya dapat melakukan pemantauan air secara otomatis, menerapkan Q pada Arduino Uno, dan menampilkan hasil melalui LCD dan serial monitor. Ada pula batasan masalahnya. Yang pertama, simulasi dilakukan di Tinkercad, menggunakan Arduino Uno, dan tidak menggunakan database eksternal. Yang kedua ada dasar teori. Dasar teori dari struktur data Q. Q adalah struktur data FIFO, first in, first out, yang dimana data pertama masuk akan diproses terlebih dahulu. Digunakan pada sistem antrian dan pemrosesan data berurutan. Operasi utama dari Q adalah NQ untuk menambah data ke antrian, TQ menghapus data dari antrian, dan display untuk menampilkan isi antrian. Tapi yang kami pakai adalah Circular Q. Circular Q adalah pengembangan Q biasa, menggunakan array melingkar, lebih efisien memori, data lama dapat tergantikan otomatis saat penuh, cocok untuk buffer data sensor real time. Untuk selanjutnya ada perancangan dan implementasi. Untuk yang perancangan sistem, yang pertama ada sensor ultrasonik yang berfungsi untuk input tinggi air. Yang kedua ada Arduino Uno yang berfungsi untuk pemrosesan data dan struktur data Q. Yang ketiga ada Q atau Circular Q berfungsi untuk penyimpanan data sensor sementara. Yang keempat ada LCD 16x2 dan serial monitor yang berfungsi untuk menampilkan output. Yang kelima ada buzzer berfungsi untuk peringatan dan kondisi bahaya. Selanjutnya ada implementasi. Yang pertama ada tinggi air terbaru di Mistri ke Q atau Vivo. Yang kedua ada Q menyimpan 5 data terakhir. Yang ketiga ada sistem menghitung rata-rata tinggi air. Yang keempat membandingkan tinggi air dengan nilai rata-rata. Yang kelima, jika lebih tinggi dari rata-rata, maka statusnya sama dengan periksa tekanan air. Yang terakhir ada sistem bekerja secara real time. Untuk link proyeknya ada di sini. Next. Selanjutnya ada pengujian dan kesimpulan. Untuk pengujian sistem, yang pertama ada sensor ultrasonik membaca tinggi air secara berkala. Yang kedua, data tinggi air terbaru dimasukkan ke dalam Q atau Vivo. Yang ketiga ada Q menyimpan 5 data terakhir. Yang keempat ada sistem menghitung rata-rata tinggi air. Yang kelima, output ditampilkan pada LCD 16x2 dan serial monitor. Yang keenam ada sistem memberikan peringatan jika tinggi air melebihi nilai rata-rata. Kesimpulannya, yang pertama ada struktur data Q. Jika struktur data Q berhasil diterapkan. Yang kedua ada sistem bekerja sesuai konsep Vivo. Yang ketiga ada Arduino Uno mampu mengelola data sensor secara real time. Yang keempat ada Q efektif digunakan sebagai buffer data sensor. Untuk sarannya, yang pertama tuh menambahkan sensor air tambahan atau debit air, suhu dan hujan. Yang kedua mengembangkan sistem notifikasi seperti LED, SMS, dan IoT. Yang terakhir, menggunakan penyimpanan data jangka panjang seperti database atau SD card. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video demo rangkaian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Chris. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan alat dari kelompok kami. Nah, komponen-komponen yang kita pakai itu ada Arduino Uno, breadboard, LCD 16x2, buzzer, dan juga sensor ultrasonik. Dari sini kita lanjut ke codingannya.
Nah, di sini ada pin. Nah, pin ini itu sebenarnya sensor ultrasoniknya. Ini kita sambungan ke pin 7. Dan buzzer itu buzzer yang ini kita sambungkan ke pin 8 dan juga Q size. Nah, kita pakai Q size ini karena rangkaian ini kita menggunakan circular Q. Nah, makanya di sini Q size ini berfungsi untuk menyimpan jumlah data maksimal. Nah, ini kita sambungkan ke pin ke-6. Juga ada key data di sini. Key data ini untuk menyimpan jumlah data ke dalam antrian atau queue. Dan juga ada NQ. Nah, NQ ini untuk menyimpan data dari ketinggian air. Dan juga ada get average. Nah, get average ini berfungsi untuk menghitung rata-rata dari data dari ketinggian air yang udah kita dapat dari. Dan juga rumusnya adalah sum dibagi dengan count. Juga ada baca tinggi air di sini. Nah, baca tinggi air di sini untuk dia mengukur tinggi air yang diperoleh dari sensor ultrasonik. Nah, di sini rumusnya adalah distance sama dengan duration dikali 0,034 dibagi 2. Oke, kita lanjut ke setupnya. Nah, setupnya ini simpelnya berfungsi untuk men-setup semua komponen-komponen yang kita pakai agar berjalan. Langsung lanjut ke void loop-nya. Nah, di sini ada tinggi sama dengan baca tinggi air, NQ. Nah, ini baca tinggi air ini yang kita sudah dapatkan tadi, terus kita masukkan dengan NQ. Dan lanjut ke get average untuk menghitung rata-rata dari data tinggi airnya. Nah, dan kalau tingginya itu melebihi rata-rata atau average ini di plus 2, maka akan muncul tanda peringatan warning level di serial monitor ataupun di LCD. Seperti itu. Juga kita lanjut saja untuk menjelaskan programnya. Nah, di sini saya akan naikkan sampai nanti bunyi sama muncul warning levelnya. Nah, di sini buzzernya langsung berbunyi dan juga muncul ada warning dari LCD dan juga serial monitor. Nah, di sini kalau udah data yang berbeda udah masuk lebih dari 6 kali atau dari Q-Size ini, maka data ketujuh yang muncul dia akan menggantikan data yang pertama. Begitu. Sekian dari demonstrasi dari kelompok kami. Terima kasih.